berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef, alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Yosef menduga ada skenario yang membuatnya menjadi tersangka. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Nges dibejakeun di awal, kan bisi pajarkeun bohong, eta di BAP aya. Terus, yang bisa bawa kendaraan itu Yoris, Bu. Apa nih mobil ge cirik jari heuing kokonna make eta melayaan atuh. Ari make sarung tangan mah. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman suara Yosef yang menuding Yoris. Yosef mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sebagaimana diketahui, Yoris adalah anak sulung dari tersangka Yosef sekaligus anak sulung korban Tuti Suhartini atau kakak korban Amalia Mustika Ratu. Kedua mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di rumah korban, 18 Agustus 2021 lalu. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Dalam video itu terdengar suara yang diduga Yosef. Ia sedang berbincang dan bercerita saat dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef, alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. 3 anggota polisi yang terlibat dalam kasus Subang akan diperiksa oleh Polda Jabar. Pemeriksaan yang dilakukan Polda Jabar akan dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional. Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamtoto Sabtu 25 November 2023 menyebut keterlibatan anggota akan ditangani secara khusus. Benny mengatakan pihaknya akan mengawal upaya pemeriksaan yang terindikasi terlibat dari sisi etik dan pidana. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar segera melengkapi berkas dan melimpahkan ke Kejaksaan. Pihaknya berharap kasus ini terungkap lebih jelas peran setiap tersangka. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan ketiga polisi itu tidak terlibat secara langsung dalam kasus Subang. Ibrahim menyebut ada suatu kondisi lain sehingga personel Polri ikut terlibat. Ia menambahkan keterlibatan itu diduga anggota polisi masuk ke dalam tempat kejadian perkara tanpa izin dan tidak sesuai prosedur. Ibrahim menegaskan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.
Publik dibuat heboh dengan beredarnya rekaman suara Yosef di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef menyebut Yoris menjadi sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dan ditayangkan di kanal YouTube Heri Susanto. Sebagaimana diketahui, Yoris adalah anak sulung dari tersangka Yosef sekaligus anak sulung korban Tuti atau kakak korban Amalia. Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga Yosef, ia sedang berbincang dan bercerita saat dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Bu ini Yoris itu orangnya cerdas, aktingnya di atas rata-rata, kalau ke rumah dia selalu pakai sarung tangan, ucap Yosef. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Viral rekaman suara tersangka kasus Subang, Yosef menuding Yoris terlibat dalam pembunuhan. Yosef mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang YouTuber. Suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang, di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Di sisi lain, kini Yosef telah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang tersebut, tak sedikit publik yang tetap tak percaya ucapan dan tudingan Yosef tersebut. Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris.